Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi di Maksum di channel Al Maksum. Kali ini saya akan menceritakan tentang Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga dalam perjalanannya di Thailand. Sunan Kalijaga adalah wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia merupakan putra dari Adipati Tuban, Arya Wilatikta atau yang dikenal dengan Tumenggung Wilatikta. Sebelum menjadi penyebar agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Kalijaga terlebih dahulu berguru kepada Sunan Bonang. Kala itu Sunan Kalijaga masih menjadi perampok. Periode perjuangan Sunan Kalijaga atau Raden Syahid dalam menyebarkan agama Islam dimulai saat sang Sunan menggantikan seorang pendakwa Islam di tanah Jawa bernama Syekh Syubakir yang kembali ke negeri asalnya Persia. Penggantian Syekh Syubakir menjadikan langkah awal Raden Syahid mengikuti jejak para gurunya menyebarkan agama Islam. Sejak itu pula Raden Syahid resmi menjadi anggota seorang wali songo dengan sebutan Sunan Kalijaga. Dikutip dari buku Kesaktian dan Tarekat Sunan Kalijaga, tulisan Rusdi Anwar, Sunan Kalijaga diangkat menjadi wali songo pada periode ketiga menggantikan Syekh Syubakir. Ada beberapa pendapat yang menyebut istilah wali songo itu sendiri sebenarnya adalah tim atau lembaga dakwah Islam yang beranggotakan 9 orang wali. Apabila ada anggota yang meninggal dunia atau kembali ke negeri asalnya, maka wali lain yang akan mencarikan penggantinya. Hal ini terjadi saat Syekh Syubakir kembali ke negerinya yang digantikan oleh Sunan Kalijaga. Sesosok Sunan Kalijaga sendiri bukan hanya berdakwah di Pulau Jawa saja, bahkan sebelumnya Raden Syahid sudah pernah memulai dakwanya saat berada di daerah Pasai, Semenanjung Malaya, bahkan sampai di wilayah Thailand. Konon saat berdakwah di wilayah Thailand, sesosok Sunan Kalijaga bukan hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam saja, melainkan juga dikenal masyarakat di sana sebagai tabib yang hebat yang mampu menyembuhkan setiap orang. Namun Raden Syahid kian dikenal masyarakat Thailand, dan kalau itu terutama saat Sunan Kalijaga berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita Raja Thailand. Oleh karenanya Raden Syahid juga dikenal dengan sebutan Syekh Malaya atau Syekh Syahid. Sekembalinya ke tanah Jawa, Sunan Kalijaga kemudian mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa daerah di Pulau Jawa pernah menjadi lokasi Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam. Ada 3 daerah yang diceritakan sejarah pernah menjadi lokasi tempat penyebaran agama Islam dari Sunan Kalijaga. Daerah pertama ialah Cirebon, sebagaimana disebutkan di Babad Cirebon. Sekembalinya dari Palembang ke Pulau Jawa bertahan dan menyebarkan Islam di Cirebon. Sang waliullah ini menetap di sebuah desa yang kini dinamakan Desa Kalijaga, yang lokasinya 2,5 km ke arah selatan kota. Cerita menarik datang saat awal kedatangan Sunan Kalijaga di Cirebon. Saat itu Raden Syahid sempat menyamar sebagai tukang sapu bersih masjid atau marbot di lingkungan Keraton Kesepuhan Cirebon. Tapi hal itu diketahui oleh Sunan Gunung Jati. Selain Cirebon, Yogyakarta menjadi tempat yang di mana Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga berdakwah Islam tepat di daerah Sandang Kasihan. Daerah ini kini berada di Dusun Kasihan, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kadilangu, Demak menjadi daerah yang paling lama ditempati Sunan Kalijaga. Bahkan konon di daerah ini Sunan Kalijaga membina kehidupan rumah tangga hingga menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Di sini terdapat sebuah situs sejarah yang diyakini bahwa berhubungan erat dengan kiprah Sunan Kalijaga. Salah satunya sebuah masjid yang dinamakan Masjid Sunan Kalijaga. Lokasinya berada di Desa Kadilangu, Demak, tepatnya beberapa meter ke arah timur kompleks makam Sunan Kalijaga dan makam istri serta ayahnya Arya Wilatikta. Itu saja informasi yang kami dapatkan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.